Pandemi COVID-19 mendorong banyak anak bangsa untuk berinovasi. Salah satunya, Mesti Aryotejo dengan terobosannya di bidang tumbuh kembang anak. Pada tahun 2016, publik figur sekaligus pediatri ini masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 dengan WeCare.id. Kali ini, Mesti kembali berinovasi dengan mendirikan platform edukasi bernama Tentang Anak. Tentang Anak didirikan pada November 2020 lalu saat Mesti sedang mengandung anak keduanya. Kondisinya yang tidak memungkinkan untuk praktik di rumah sakit menginspirasi Mesti untuk tetap bisa berkontribusi meski dari rumah. Kan nggak boleh masuk rumah sakit, jadi otomatis kan banyak waktu di rumah, terus jadi banyak lihat-lihat sosmed gitu kan, terus kayak lihat banyak info-info kok kayaknya kurang tepat gitu soal parenting gitu. Tapi ya kenyataannya kan memang dokter anak itu cuma dikit, sekitar 3.000-an se-Indonesia. Sedangkan jumlah anak di Indonesia itu ada 80 juta. Jadi emang dokter-dokter itu udah kecapean banget kita kerja di rumah sakit, saving lives gitu kan, yang penyakit parah-parah atau yang meninggal supaya lebih sehat, supaya nggak meninggal gitu. Jadi nggak ada tuh yang emang in charge untuk educate the parents gitu untuk si anaknya sendiri. Ya udah aku mencoba membuat satu wadah edukasi. Waktu itu tuh IG Live tuh belum ngetren banget untuk kayak edukasi gitu. Jadi waktu itu aku bikin kayak sesi talk show sama profesor-profesor gitu, memang yang the best of the best gitu. Nah ternyata antusiasmenya masyarakat tuh besar sekali. Ya udah hingga akhirnya Tentang Anak bisa seperti sekarang. Bersama para expert di berbagai bidang, Tentang Anak mengedukasi masyarakat melalui konten interaktif di media sosial, webinar, dan kegiatan yang diadakan secara daring. Kita lihat itu suatu platform yang cukup lengkap, apalagi sekarang sudah ada website, bahkan aplikasi yang berusaha menggabungkan antara bukan cuman kayak kesehatan. Kalau Instagram sebelum Tentang Anak tuh aku lihatnya gini, kesehatan saja, psikologi saja, atau misalnya Montessori ya udah Montessori saja, atau sekolah ya sekolah saja, atau pendidikan saja. Kemudian memang itu menjadi niat dari Mesti waktu itu menyampaikan ke aku, dan juga ada satu lagi yang bersama kami mulai November itu ada lagi namanya Grace, itu dari psikolognya, bahwa kami tuh memang ingin Tentang Anak tuh mencakup semua hal untuk tumbuh kembang anak dan kesehatannya. Jadi nggak terpisah-pisah informasinya gitu. Jadi dari situ kami sebagai praktisi, saya terutama ya, merasa sangat terbantu untuk mengedukasi orang tua. Kami berusaha menjelaskan kalau ada mitos tertentu tuh sebenarnya secara riset, sebenarnya secara teori bagaimana sih, dan menurut saya itu hal yang saya belum banyak lihat terutama di platform Instagram waktu itu. Dan itu ada di Tentang Anak. Tentang Anak memiliki aplikasi mobile yang memungkinkan orang tua mengakses informasi seputar anak kapan saja dan di mana saja. Kalau aplikasi ya kita berharap bisa membantu orang tua memahami gitu, kayak dari pagi anakku harus ngapain ya sampai anaknya mau tidur lagi. Jadi ibarat misalnya ibunya harus kerja, ya ibunya tinggal kasih, sus lihat aplikasi Tentang Anak ya, ini dari pagi sampai malam dikerjain aja semuanya gitu. Jadi make sure walaupun orang tuanya nggak punya privilege untuk 24 jam bersama anaknya, tetapi pengasuhan anaknya bisa yang terbaik juga. Di samping produk digital, Tentang Anak juga meluncurkan serial buku bergambar. Semua akan selalu kita mulai dari edukasi. Misalnya kita tahu Indonesia itu peringkat literasinya nomor 2 dari bawah di seluruh dunia gitu. Ya kita mulai edukasi. Mungkin orang tua taunya anak itu mulai baca tuh dari usia mau masuk SD gitu. Tapi kita mulai edukasi. Tahu nggak, dengan anak bayi membaca buku manfaatnya bukan hanya literasinya aja, tetapi bonding dengan orang tua lebih baik, kemampuan sosialnya juga lebih baik gitu. Dan ketika kita sudah mengedukasi itu, orang tua menjadi aware, oh ternyata aku butuh buku bayi ya, buku apa nih yang bagus buat bayiku gitu. Ternyata di market masih susah banget, dan aku pun sebagai orang tua susah menemukan buku yang bagus gitu untuk anak usia dini. Akhirnya Tentang Anak buat
bukunya gitu. Oh ini bukunya ada dari tentang anak gitu, tentang sikap baik yang membuat juga expertnya bukan cuma dokter anak, tetapi penulis buku anak, ilustrator buku anak, psikolog anak, 4 expert untuk bikin satu buku sederhana yang memang kita memastikan terbaik gitu untuk si kecil gitu. Setelah 1 tahun berjalan, Tentang Anak sudah menjangkau 10 juta orang tua yang membutuhkan informasi mengenai tumbuh kembang anak. Menurut aku sih sangat menarik dan informatif sih. Kadang kan kita kurang sumber informasi ya, karena kan kadang cuma turun-temurun kita dapat info cara ngerawat anak dari orang tua kita gitu. Sementara untuk zaman sekarang udah beda lah sama zaman dulu gitu. Terus kalau untuk aplikasinya kayak mungkin tampilannya bisa lebih dibuat lebih bagus dan lebih lebih ramah pengguna yang baru gitu. Kayak aplikasi tentang anak. Menurut saya aplikasi ini sangat bagus dan informatif sekali. Bahasa yang digunakan dalam aplikasi ini juga dikemas dengan bahasa yang sangat ringan. Aplikasi ini juga sangat membantu para orang tua untuk turut memantau pertumbuhan dan perkembangan si anak. Aplikasi ini juga diisi oleh narasumber yang ahli dalam bidangnya. Tentang Anak berharap agar kedepannya bisa terus memberikan akses pengetahuan kepada orang tua Indonesia agar anak-anak di Indonesia bisa memaksimalkan tumbuh kembangnya. Ya, mimpinya adalah bagaimana kita membangun negara Indonesia lebih baik lagi. Tetapi langkah utamanya bagaimana kita memastikan human capital-nya, SDM-nya lebih baik. Dan itu sebenarnya dibangun di masa anak-anak mereka. Hairunisa melaporkan untuk Jurnalisme Video 2021.